Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah sehingga channel dakwah ini dapat hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah yang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan sudah sepantasnya kita berterima kasih atas jasa-jasa saudara-saudara kita itu yang telah mengambil bagian dalam perjuangan dakwah ini, ya, lewat infak dakwahnya mereka bersolawat. Oke. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, baik di ujung barat, ujung timur, yang senior, yang junior, yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu, semuanya lah ya. Terima kasih atas appreciate-nya, anti skip, anti download, dan bila berkenan silahkan di share saja link-link dari kajian di channel ini, dan semoga itu menjadi catatan langit juga bagimu bahwa engkau mengambil bagian dalam siar, ya, sehingga engkau dimasukkan golongan-golongan yang mendukung, ya, yang memberikan sholawat lewat syiar, ya, menyebarkan atau men-share katanya anak-anak sekarang, men-share, ya. Tidak masalah karena biasanya memang men-share, ya men-share aja tidak masalah. Semua orang itu tidak akan dituntut melebihi dari kemampuan yang dia bisa lakukan, gitu ya. Itu ya yang bisa aku sampaikan, dan ucapan terima kasih atas doa-doa baik kalian semuanya, ya. Aku benar-benar memperhatikan, ya, doa-doa kalian untukku. Maka aku lagi-lagi terima kasih lah, ya. Dan aku juga berdoa semoga doa baik kalian juga yang diberikan untukku akan diberikan juga oleh Allah untukmu. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas Al-Quran surat An-Naziat, ya. Seperti yang direquest oleh saudara kita A, ya. Yang kemarin ambil dulu deh tisu. Yang kemarin ada apa? Yang di sana habis kah? Ya, udah nggak apa-apa. Yang kemarin seharusnya bisa kita diskusikan, ternyata untuk membahas yang lain lebih dari setengah jam. Maunya sih cuma 5-10 menit. Ternyata tidak bisa. Oke. Penghapusnya ini, ya. Tajuknya tetap karena aku mengikuti pertanyaannya saudara kita, ya. Oke. Jadi tajuknya Naziat, ya, antara planet dan malaikat, gitu ya. Ini seri 1, ya. Nanti akan berhenti di seri keberapa, ya. Kita mengalir aja. Ini tadi kelelahan tidur, terus bangun sholat duhur, ya, mandi yang seger, langsung kita shooting, ya. Nggak tahu karena lelah dia ngantuk atau karena ngantuk dia lelah. Yang jelas obatnya tidur. Oke, aku bacakan, ya. Ini ada di tajuk fungsi langit terhadap bumi, ya. Nanti komennya saudara kita A ini ada di huruf A, ya. Kebetulan namanya juga dia dahului dengan huruf A. Mas A tolong nanti kalau komen lagi disertakan alamatnya, ya. Dari mana gitu, ya.
Kalau dari Jakarta ya Jakarta gitu, dari Bogor ya Bogor gitu. Supaya di antara kita saling kenal sehingga silaturahmi persaudaraan kita walaupun bisanya hanya lewat dunia maya itu menjadi rekat bahwa sesama Islam itu bersaudara gitu ya. Oh, gue punya saudara di mana? Di Jakarta misalnya siapa? Mas A gitu kan. Jadi asik. Oke, aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Izin bertanya. Berdasarkan buku Pintar Sains dalam Al-Quran oleh Nadia Tayyaroh, halaman 379, dalam Quran surat An-Naziat ayat 1 sampai 4. Sebentar aku konfirmasi. Ayat 1 sampai 4 sampai 5 seharusnya itu ya. Oke, ayat 1 sampai 4. An-Naziat berarti planet-planet yang berjalan dalam suatu sistem yang khas. Jadi planet-planet yang berjalan dalam satu sistem yang khas. Khasnya seperti apa tidak dijelaskan dan aku terus terang belum membaca bukunya ya. An-Naziat berarti planet-planet yang keluar dari satu rasi bintang menuju rasi bintang yang lain. Berarti dia keluar dari tracknya, dari lintasannya ya. Dari orbit atau dari garis edarnya masuk ke track lain gitu ya. As-Sabihat berarti planet-planet yang beredar pada orbitnya dengan tenang. Artinya dia jalan sesuai on the track ya, jalan pada tracknya. Kalau yang nasihat tadi keluar track dia, yang as-sabihat itu on the track ya. Sangat berbeda jauh dengan terjemahan Depak. Kalau di buku tadi An-Naziat berarti planet-planet. Sedangkan di terjemahan Depak berarti malaikat-malaikat. Jauh ya. Satunya planet-planet, satunya malaikat-malaikat. Bagaimana menurut Gus Betik? Apakah Gus Betik setuju dengan terjemahan di buku tadi atau terjemahan Depak? Atau Gus Betik punya pendapat lain? Terima kasih. Oke. Karena ini saling terkait, pertanyaannya jadi dua, maka aku gabung sekalian. Izin bertanya lagi Gus, dalam Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-75, Allah berfirman, dengan engkau ya, dan engkau, maksudnya Kanjeng Nabi ya, dan engkau akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars. Apa kata malaikat punya makna lain? Misalnya planet, galaksi. Bagaimana menurut jenengan Gus? Oke, pertanyaannya seperti itu ya. Makanya aku tetap mengikuti pertanyaannya, tajuknya Naziat antara planet dan malaikat. Ya. Aku ya belum tentu ikut planet, belum tentu ikut malaikat. Bisa jadi aku ikut malaikat, bisa jadi ikut planet, bisa jadi keluar dari yang ini gitu ya. Tapi karena komennya begitu, pertanyaannya ya sudah, supaya connectingnya ada, sejalan, kita bikin tajuknya gini aja, Naziat antara planet dan malaikat gitu. Oke, aku baca dulu surat An-Naziat ini ya. Berarti dia itu dari ini, fokus kita nanti ke mulai ayat 1 sampai ayat yang ke 14 ya. Fokus kita itu di ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ini fokus kita.
Kalau kita mau baca satu perikopnya itu di sini, ya. Di sini. Ayat 1 sampai 14. Tapi fokus kita di 1 sampai 5. Ya. Oke, aku mau mulai baca dulu 1 sampai 14 supaya kalian punya gambaran, ya. Langsung aja ya ke terjemahannya ya. Oke. Sebentar, minum dulu supaya lancar bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ayat pertama ya. Ini dari judul perikopnya begini. Depak kasih judul perikop begini. Penegasan hari berbangkit kepada orang-orang musyrik yang mengingkarinya. Ya, aku ulangi. Dikasih perikop oleh Depak. Penegasan hari berbangkit kepada orang-orang musyrik yang mengingkarinya. Oke, aku baca ya. 1. Demi dalam kurung malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dalam kurung dengan keras, ya. Kedua, dan malaikat-malaikat dalam kurung yang mencabut nyawa dalam kurung dengan lemah lembut. Oke. Yang ketiga, dan malaikat-malaikat dalam kurung yang turun dari langit dengan cepat. Oke. Yang keempat, dan dalam kurung malaikat-malaikat yang mengatur urusan dalam kurung dunia. 5. Dan malaikat-malaikat dalam kurung yang mengatur urusan dunia. Loh, sorry. Aku terulang ya. Aku ulangi dari yang keempat. Dan dalam kurung malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Baru yang kelima tadi ya. Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Nah, jadi diskusi kita fokusnya nanti 1 sampai 5 ya. Yang keenam, dalam kurung sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Ya. Kedua, tiupan pertama kok kedua. Ketujuh, ayat 7 maksudnya. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ya. Berarti ada 2 tiupan ya. Yang kedelapan, hati manusia pada waktu itu sangat takut. Kesembilan, pandangannya tunduk. Yang kesepuluh, dalam kurung orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Yang kesebelas, apakah dalam kurung akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Yang ke-12, mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Yang ke-13, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan 1 kali tiupan saja. Yang ke-14, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Nah, itu aku baca dulu apa adanya, Depak menerjemahkan begitu. Sekarang coba kita kaji pelan-pelan. Ya, ini dari yang bertanya, Mas A, ini tidak tahu artinya najiat, ya, tidak tahu artinya najiat itu apa, ya, dan pembaca-pembaca lain juga tidak tahu artinya najiat itu apa. Itu masalah tersendiri. Masalah tersendiri lagi. Jadi ada 2 masalah. Si penerjemah ini tidak teks. Dia sudah masuk ke konteks. Ya, itulah berbahayanya. Ya. Makanya aku ini jangan kamu anggap aku ini pintar bahasa Arabian loh ya. Aku ini yang nggak ngerti. Cuman aku orangnya kritis saja ya, membaca roadmap. Ini kerangka berpikirnya gimana gitu. Baru aku tanyakan kepada guru-guruku yang bisa bantu, yang ngerti, atau kepada siapa saja gitu ya. Jadi jangan kamu anggap aku ini ngerti, enggak ya. Ya kalau ngerti ya yang sejauh yang aku bagikan ke kalian gitu ya. Maksudku gini, ayo
kalian yang masih muda-muda itu belajar, ya. Ini Graito ini mau belajar Al-Quran mulai kapan kamu? Minggu depan, setelah ujian ini. Ya, ini Graito sudah mulai. Sebetulnya Graito itu dulu itu inginku dua. Dia harus jago Quran, jago musik. Dua-duanya perlu ketika bapaknya nanti ngarang lagu atau pingin nyanyi yang ngiringi Graito. Kalau bapaknya ngisi kajian nggak ngerti lisanul Arabian, tanya Graito. Tapi musiknya ternyata dia nggak mau dan selera musiknya beda. Dia seleranya Korea. Aku musik Korea nggak seneng. Seneng? Musik apa yang seneng? Dia senengnya pop metal. Ya terserah lah ya. Akhirnya nggak mau kursus musik ya. Al-Quran ya dipaksa-paksa. Akhirnya mau. Ini masih itu pun masih mau. Dia cari guru dan akhirnya sudah ketemu katanya. Ya semoga aja lah ya. Ayo kalian-kalian itu belajar Al-Quran. Ya belajar Al-Quran. Supaya kalian itu tidak terkooptasi oleh orang lain. Artinya kalian sendiri bisa menentukan. Gitu loh. Seperti aku tidak mau dikooptasi. Makanya kalau aku kajian-kajianku itu beda dengan yang kalian lihat di YouTube yang sudah terkenal ustadz ini ustadz itu. Beda. Bayangkan bagaimana aku mengkritik, jangan katakan lagi Allah bersemayam di atas ars. Kamu sebut satu nama aja, siapa pakar-pakar Al-Quran yang ada di YouTube itu yang pernah melakukan hal itu? Coba. Belum lagi kita mendekonstruksi surat An-Najm. Belum lagi kita mendekonstruksi bagaimana menjadi sesuatu yang nggak rasional ketika bintang kok untuk ngelempar setan. Jadi aku itu melakukan overlapping, lompatan pemikiran. Jadi kalau ustadz-ustadz yang ada yang dia secara populer, sudah terkenal lah ya. Yang mungkin alumni sana, alumni sini. Aku tidak menikmati kajian mereka. Tidak menikmati aku. Karena tidak ada sesuatu yang baru yang memuaskan kemampuanku berpikir secara logik. Mereka sudah menerima apa adanya, nggak pernah melakukan kritik yang membangun. Makanya ya kan, ini bukan kesombongan loh ya. Bisa jadi ini keprihatinan justru. Kenapa kok itu dibiarkan, ada terjemahan salah. Gitu loh. Makanya kan aku bilang kemarin. Bagi anda-anda yang sama Allah diberikan kelebihan rezeki, silakan aja dibikin momen pertemuan. Nanti aku datang. Dengan siapa? Tapi tentukan dulu dia punya kapasitas untuk berbicara Al-Quran. Jangan yang kelas-kelas coro kamu kasihkan aku untuk apa? Buang-buang waktu aku. Ketemu di mana gitu. Nggak usah sewa gedung diskusi resmi gitu, enggak. Itu mahal. Minimal sewa gedungnya aja kalau di sini itu, di Arimatea itu kalau ngadakan debat itu, sewa gedung itu sekitar berapa ya? 15-an lah. Jadi kalau kita punya uang 20-an itu aman itu. Yang 5 juta spelling ya. Yang namanya sewa gedung itu kita nanti soundnya, kursinya, kita juga undang orang ya mesti kasih makan, ngundang pembicara ya kasih uang saku lah, masa mau ongkos sendiri kan ya nggak enak gitu. Untuk kalian yang nggak usah besar-besar seperti Arimatea, nggak usah, bikin aja diskusi kecil di kafe atau di mana, 10 orang, 20 orang, temukan supaya kita diskusikan bareng-bareng mana yang benar kita ikuti. Aku kalau salah jangan diikuti, tapi kalau benar kamu harus ikuti. Itu loh. Makanya kalau kajian-kajian ini banyak mengagetkan orang ya karena kita keluar dari keumuman. Kurva kita itu kurva mainstream. Itu kita tinggalkan, kita menuju yang ekstrim kanan. Gitu loh. Kurva normal itu kan gini. Gitu loh. Ya. Jadi ya nyuwun sewae kalau di sini terus mau khotbah. Kemarin ada yang khotbah di sini. Mbok kamu itu timbang khotbah cari masjid sana kalau mau khotbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang sampai mana tadi ya? Begini. Kalau aku tanya
itu guru-guruku itu sudah tahu, selera aku sudah tahu, dan mereka itu akan memenuhi sesuai selera aku. Kalau aku tanya, ini artinya apa? Mereka itu langsung beri arti tekstual, bukan arti kontekstual. Gitu loh ya. Artinya tekstual, bukan kontekstual. Kalau tekstual itu nanti kita tahu dasarnya, baru dibawa ke konteksnya apa, gitu ya. Karena kalau teksnya saja sudah salah, konteks pasti salah itu. Gitu loh, ya. Nah, Mas A ini, semoga aku tidak salah. Kalau aku lihat dari komennya, dia tidak memahami An-Najiat itu terjemahan tekstualnya apa. Dan itu banyak terjadi di antara kita. Dan sayangnya Depak menerjemahkan masuk ke kontekstual. Gitu dah. Itu masalahnya. Jadi kacau, ya. Oke, coba kita sini. Sejauh ini yang kita tahu, kalau malaikat itu yang mencabut nyawa itu siapa? Coba. Dari situ aja dulu, ya. Itu siapa? Setahu kita kan bila Israel datang memanggil, ya, seluruh tubuh jadi menggigil. Kan dulu aku masih kecil ngaji itu supaya nggak nakal itu, diajarin nyanyi gituan. Jadi setahu kita, ya, Israel tidak ada yang lain. Nanti penjaga surga gampangannya lah ya, Ridwan. Neraka so boleh, Malik. Gitu. Jadi sudah ada job description-nya sendiri-sendiri. Ya. Nah, kita fokus ke pencabut nyawa itu Israel. Tolong kalau ini salah dikoreksi ya. Karena aku tauku dari lagu waktu kecil seperti itu. Jadi menutup atau membuka kemungkinan itu 50-50 lah. Kalau ternyata salah ya dikoreksi aja ya. Bahwa Israel itu pencabut nyawa. Masalahnya An-Najiat ya. Kan gini. Nah, ini aku bilang gini, seandainya aku bisa nulis Arabian, keren aku. Terus pakai peci, terus pakai apa jenenge iki? Apa boleh sing rene iki? Pakai sorban terus batuk-batuk dikit gitu. Terus nulis Arabnya keren gitu. Wah. Orang ngakui, wah itu ustadz itu. Kalau sekarang kan ustadz-ustadzan. Jadi kalau manggil aku ustadznya harus 2 kali. Ustadz-ustadzan, bukan ustadz. Ya, karena nggak bisa nulis Arabian ya. Maka begini, Naziat, mana nih? Naziat, naziat, ya. Nanti ada lagi najaah, ya, nazaah, ya. Ini dia plural, ini single, atau ini jamak, ini mufrad, ya. Nah ini kalau seandainya gue bisa tulis Arab kan, gue tulis Arab gini, keren sama batuk-batuk dikit gitu. Aduh, ya. Oke. Naziat itu jamak. Nazaah itu mufrad. Nah, nanti ini naza. Ya. Ya. Apa naza itu? Kalau orang mau
meninggal. Gimana kabarnya, kesehatannya? Waduh Pak, sepertinya sudah gak ada harapan ini. Kenapa? Ini sekarang sudah nazak. Ngerti ya? Ngerti ya? Kamu jangan tolol kamu. Ya. Anu Pak, ini sepertinya sudah najak. Dah kita doakan aja lah, semoga husnul khotimah. Itu najak. Najak. Di sini ini dia disebut najak. Najak itu single. Najiat itu plural atau jamak. Masalahnya kita tahu nggak apa artinya najak? Kalau kita bawa ke najiah, itu adalah artinya itu ini dia, pencabut. Tuh. Ya, pencabut. Najak itu artinya pencabut. Ya. Maka karena dia pencabut, dia dari fiil dia menjadi fa'il atau subjek. Nampak? Paham ya? Berarti ini karena plural, ini pencabut-pencabut. Ya. Kalau naja ini pencabut. Dia pencabut-pencabut. Jadi ini sebetulnya artinya najiat itu ini. Ya. Pencabut-pencabut. Jadi seharusnya kalau depak fair, dia tidak boleh mengintervensi terus malaikat-malaikat. Karena dalam otaknya depak ketika menerjemahkan, dia terjebak pada peristiwa kematian yang mencabut itu nyawa. Apalagi ini terjemahannya nyawa. Di situ nggak ada itu. Nyawa itu nggak ada. Ya, seharusnya terjemahannya pencabut. Pencabut. Artinya dia pelaku, dia fa'il. Dia subjek, bukan objek ini. Dia fa'il. Ya. Jadi dia pencabut, ya. Masalahnya depak ketika menerjemahkan dia langsung kesadarannya masuk ke dalam peristiwa bagaimana orang nazak yang aku bilang tadi. Tapi dia akan terjebak. Ini single atau plural. Sudah aku jelaskan, ini plural. Ini pencabut-pencabut, bukan pencabut. Makanya dia menerjemahkan secara lugotannya sudah benar, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Kalau dari situ benar, malaikat-malaikatnya benar ya. Malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Tapi kan ini jadi blunder, karena yang kita tahu yang kerjanya tukang mencabut nyawa itu cuma satu. Dialah Israel. Coba. Yang pertama. Yang kedua, depak sudah melakukan kontekstual. Dalam otaknya, ini malaikat. Padahal belum tentu dong yang jadi pencabut ini siapa. Maka dia di sini malaikat-malaikat yang mencabut. Karena dalam otaknya depak, pada waktu menerjemahkan, ya, dia kebawa suasana kematian. Cuman kalau dibawa kepada suasana kematian, dia terjebak di sini. Karena dia ini plural, naziat bukan naza'ah. Sedangkan yang bertugas mencabut nyawa itu singular atau mufrad, yaitu Israel. Sudah sebuah blunder. Ya. Makanya seharusnya kita pahami tekstualnya dulu. Seperti aku. Aku telepon, Gus, artinya najiat apa? Itu sudah tahu mereka. Mereka nggak kasih, aku bisa marah nanti. Mereka nggak kasih aku kontekstualnya. Mereka kasih tekstualnya. Karena nanti aku punya hak untuk menentukan konteksnya kemana. Seperti ini aku bisa setuju, bisa enggak. Kan langsung dibawa ke sini. Jadi kalau kalian membaca terjemahan depak, kalian langsung digiring kepada sosok yang berperan menjadi pencabut. Fa'ilnya itu malaikat.
Ya bisa benar, bisa salah. Tetapi dari konteks bahasa saja sudah terjadi blunder. Udah berapa? Waduh, sudah 30 menit masih di sini. Sudah terjadi blunder karena naziat itu plural. Pencabut nyawa itu Israel itu singular. Di sini nambah. Israel, ya, ini itu mufrad bukan jamak. Gitu loh. Ini kan nggak ada yang pernah mengkritiki seperti ini. Coba, ya, tuh, kamu perhatikan dulu. Dari judul awalnya aja sudah blunder. Bismillah. Oke. Terus kita lanjutkan sebetulnya gini juga loh. Sebetulnya gini loh kalau ngikuti kan jadi gini ya. Nanti aku jelaskan juga karena ada yang tanya malaikat. Lah kalau di sini sebentar bisa. Sini bisa. Ini Ini ya, malaikat ya. Terus malak. Inilah ya. Ini sebetulnya sama. Malaikat itu dia plural. Dia jamak. Kalau malak itu singular atau mufrad. Ya. Malaikat plural atau jamak. Malak itu singular atau mufrad. Nah, seharusnya depak kalau paham aturan main itu dia nggak perlu mengulang an-naziat, malaikat-malaikat yang mencabut. Karena malaikat sendiri itu sudah plural. Kalau singlenya malak yang mencabut. Nah, gitu seharusnya. Seperti ini. Ya. Jadi sudah ada berapa masalah ini. Kita masih judul aja ini sudah 30 menit lebih. Ya. Oke. Jadi kalau kamu baca ini apa namanya ini? Judul ya. Nih. Kamu sudah digiring sama si penerjemah sama depak bahwa yang jadi fa'il di sini, yang jadi tukang nyabut itu malaikat. Gitu ya. Ada berapa kesalahan? Single plural, penulisannya juga salah, malak dan malaikat. Tuh. Oke. Sekarang kita masuk ke anunya. Perikopnya. Jadi kalau baca Alkitab itu namanya perikop. Ya. Begini sih ya. Kita dulu kan pernah membahas tentang jin, surat jin gitu ya. Ini hampir sama kasusnya. Ya. Kamu baca surat jin itu kan diterjemahkan jin. Lah jin diterjemahkan jin itu ya apa karepe ku coba? Surat jin itu surat kepiro le? Lihat nih surat jin. Kamu diterjemahkan kalau tetap aja ngapain diterjemahkan? Terjemahan itu peralihan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Berapa le? 72 coba ini ya, mumpung aku ingat ya. 71. Lihat ini ya. Lihat ini ya. Lihat ini. Ini sudah pernah kita bahas. Nih. Ini ya. Jin diterjemahkan jin. Ya. Seharusnya kalau terjemahan itu kan beralih dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kok tetap dari jin ke jin ya nggak perlu diterjemahkan dong. Dari sini saja orang sudah terjebak dan banyak orang terjebak dikirain jin yang dimaksud ini
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Jin yang itu. Bukan. Nanti aku akan bahas tentang surat jin ini dengan peristiwa masuk Islamnya sahabat Kanjeng Nabi Al-Ghifari. Ya, nanti aku akan perjelas lagi. Nanti kalau ada waktu, tolong kalau aku lupa diingatkan. Supaya kalian memahami konteks Al-Quran tuh genah gitu loh. Orang kan terjebak jin, ya jin yang subjek itu. Lah kalau yang Islamnya begitu, bagaimana yang kafirnya juga nggak tambah bingung? Makanya kafirnya dia bilang itu Kanjeng Nabi Muhammad dikerumunin jin. Dia kira ada jin-jin banyak gitu. Apa dulu makna jin di situ? Ya, ingatkan nanti akan aku jelaskan bagaimana proses masuk Islamnya Al-Ghifari itu sangat mendukung untuk memahami tentang surat jin itu yang pernah sudah kita bahas. Ya. Oke. Jadi begini ya, surat 79. Berapa nih? Sudah berapa nih? Tuh, sudah 3. Ya. Surat 79. Perikopnya begini. Penegasan hari berbangkit kepada orang-orang musyrik yang mengingkarinya. Penegasan hari berbangkit. Berarti ini kiamah. Bukan saah. Masalahnya, publik memahami kiamah itu saah. Nah ini yang kerok lagi nih. Beda. Hancurnya semua habitat kehidupan kita, entah nanti dibenturkan antar planet, badai atau apa, kita nggak tahu bagaimana nanti. Itu namanya saah. Setelah nanti modar semua ini, ya, baru nanti dibangkitkan lagi tiupan itu tadi. Itu kiamah. Maka Qiyamul Lail itu bangkit bangun tengah malam. Itu loh. Ya. Cuma kan kita memahaminya beda. Karena nggak tahu bahasa dan yang ngerti nggak mau ngeluruskan. Prosesnya itu kiamah dulu baru bangkit. Bagaimana kita mau bangkit kalau belum kiamah? Sorry, aku jadi keliru. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesnya saah dulu. Saah baru kiamah. Tidak ada kiamah tanpa saah. Makanya kan aku senyum saja kalau orang masih dikasih tahu masih ngotot aja ada orang hidup. Entah di awang-awang mana. Nanti mau kiamat turun. Nah, dia sudah beda lagi. Karena dia pahami kiamat itu hancurnya bumi dan langit. Bukan. Ya. Al-Quran itu mengatakan kehancuran ini saah. Makanya di surat Az-Zukhruf 61 itu li saati wa innahu li saah. Bukan kiamah, saah dulu. Sementara otak manusia secara universal sudah salah kaprah, sudah mainstream, dia bilang kiamah, bukan. Ya. Jadi hancurnya kehidupan ini saah. Setelah itu kita dibangkitkan kiamat. Jadi kiamatku bangkit, loh. Makanya aku ngomong kan, kalau kamu sebagai generasi Islam nggak mau belajar, kapan Islam bisa kiamah? Nah itu kalau orang-orang yang tolol-tolol itu bingung. Tapi kalau sudah ngaji sama Gus Beti, kita ngaji bareng di sini, dia tahu. Oh maksudnya Gus Beti itu, kalau kamu generasi Islam tidak mau belajar, kapan Islam itu bisa bangkit? Gitu loh. Karena kiamat itu bangkit. Ya. Nah, sekarang kita lihat perikopnya. Penegasan hari berbangkit pada orang-orang musyrik yang mengingkarinya. Berarti ini sudah saah. Ini sudah kiamat ini. Berarti dia sudah saah. Sudah mati.
baru dibangkitkan. Karena Sa'ah itu kan mati semua, terus dibangkitkan. Ya. Jadi ini berbicara tentang eskatologi. Huru hara, aku pernah dikasih buku, pinjam buku huru hara akhir zaman, tapi banyak dongengnya jadi males aku. Nggak tak baca. Ya, memahami Imam Mahdi aja keliru kok. Memahami Dajjal aja keliru. Dajjal yang di sini ada tulisan kafir itu kan dongengnya. Jangan kamu pahami nanti ada sosok fisik matanya satu sini tulisan kafir gitu kamu pahami. Oh, tak balang handphone iki kon nek goblok kon. Bismillah. Oke. Nah, sekarang ya, lihat terjemahan pertama, demi malaikat. Nah, sudah diarahkan ke malaikat. Failnya itu depak sudah mengarah kepada malaikat. Yang sebagai pencabut itu dia bilang malaikat. Apa yang mesti malaikat? Terus dia tambahi lagi yang mencabut nyawa. Lawang ini udah mati kok. Mencabut nyawa. Dia mengalami anakronisme. Anakronisme itu tempus delictinya antara peristiwa dan cerita nggak connect. Ini sudah game over, sudah Sa'ah. Berarti nyawa-nyawa sudah dicabut, terus dibangkitkan, kiamat gitu loh. Kok ini kok dia menerjemahkan demi malaikat yang mencabut nyawa. Orang nyawanya sudah dicabut kok demi mencabut nyawa. Aduh. Tarik nafas dulu. Tapi ingat loh ya pesanku ya. Bagaimanapun kita harus berterima kasih kepada Depak. Karena Depak sudah menerjemahkan tentunya dengan susah payah. Tapi kita harus objektif. Ya. Ketika ada yang salah ya ayo sama-sama kita benarkan. Ini nggak semuanya salah kok enggak. Tapi jangan dibiarkan yang salah. Itu tugas-tugas mereka yang top-top itulah. Kalau aku yang ngomong kan siapa mau dengar? Paling lulu aja yang mau dengar. Ya, aku titip suara aja lah, biar mereka aja yang top-top itu yang ngomong. Bahwa kita harus ada. Oh, gue menghayal dulu ya. Seandainya gue konglomerat punya perusahaan, gue punya aset 10 triliun, ya, maka akan gue sisihkan 1 triliun, gue kumpulkan orang pintar-pintar sedunia ini. Ayo, you duduk bareng. Gue bayar. Para ahli duduk bareng, terjemahan itu benerin. Gimana benernya? Ahli bahasa dari mana? Datangkan. Terjemahan bagaimana? Supaya umat ini tercerahkan. Karena ini masalahnya terjemahan. Terjemahan itu tidak sakral. Yang sakral tidak boleh diganggu gugat itu adalah original teksnya. Ya, ini harus dibenahi. Tapi untuk kalian-kalian pemula nggak apa-apa pakai Depak, ya, pakai Depak untuk belajar ya. Nanti kalau sudah kamu menjadi lebih kritis lagi seperti aku, kamu nggak puas dengan terjemahan Depak, selalu bertanya-tanya kenapa begini kok nggak begitu, kenapa begitu kok nggak begini. Tapi bagaimanapun kita sudah berterima kasih ya. Kan ini menerjemahkan ini juga sebuah upaya. Cuman tadi yang aku bilang, kalau ada salah ya harus kita benarkan. Jadi bukannya aku terus melupakan jasa penerjemah ini dulu, ya enggak lah, enggak begitu. Tapi aku juga bukan tipe yang membabi buta terus apa yang diterjemahkan Depak bener, oh enggak bisa, keilmuan enggak bisa begitu. Ya. Oke. Jadi kalau dia bilang bahwa malaikat mencabut nyawa, karena mencabut itu sudah dikonotasikan nyawa. Gitu. Terus nanti kalau kita lihat di Al-Quran, apakah setiap yang dicabut itu pasti nyawa? Ada nggak kemungkinan lain yang dicabut itu bukan nyawa? Ya, karena ini sudah
tergambarkan, terbangun sebuah pemahaman tentang yang malaikat pencabut nyawa. Akhirnya dia nyawa yang dicabut. Ya belum tentu. Itu ya. Oke. Sudah berapa jam? Sudah 45. Oke, itu dulu ya sebagai introduction, karena aku nanti harus juga menjelaskan tentang malaikat yang tadi baru kita sindir ya, malak dan malaikat. Karena pertanyaannya kan nanti masuk ke dilanjutkan itu sama masnya ke Az-Zumar 39 dan 75 itu ya. Surah Az-Zumar, Quran surah 39 ayat 75 ya. Insya Allah besok akan kita kita lebih dalam lagi ya kajian kita ya untuk menjelaskan tentang, nanti aku harus menjelaskan apa itu malaikat, apa itu manusia, apa itu jin gitu deh, supaya nanti kamu tahu. Karena dia bertanya, apa malaikat punya makna lain gitu loh, apakah bisa misalnya planet atau galaksi gitu ya. Jadi insya Allah besok lah ya, pelan-pelan aja, yang penting kita selalu ngaji, paham, sampaikan, lakukan apa yang kamu pahami. Jadi praktekkan, jangan sekedar teori. Ini sudah masuk waktu asar, sudah adzan ya. Oke, sampai di sini dulu. Berikutnya, bagi yang setuju, suka, silakan like, yang nggak suka dislike, dan silahkan saja monggo kalau mau meninggalkan channel ini, silahkan, dan semoga Anda mendapatkan channel lain yang itu membahagiakanmu ya. Untuk semua saudaraku ya, kita sama-sama berdoa semoga kita diberkahi rezeki yang banyak ya, dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Itu dari aku ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi melanjutkan kajian kita di seri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.